Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita itu seharusnya kemarin ya, hanya karena semua kayaknya tugasnya belum selesai, makanya oke, kita mundurkan 1 hari. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah metode penelitian yang insya Allah 1 kali pertemuan lagi kelas saya mata kuliah metode penelitian akan dilanjutkan oleh Pak Dr. Hairul. Jadi kurang lebih ada 9 orang. Saya berikan 2 minggu kesempatan untuk presentasi. Mungkin hari ini tidak bisa presentasi semua. Kesempatan kedua mungkin besok atau lusa kita akan masuk kembali di kelas untuk merampungkan bagian pertemuan untuk saya sendiri. Kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Dr. Hairul. Nah, tadi saya sempat berbicara sama beliau, saya sepakati bahwa nanti, saya kan tadi sudah cek beberapa tugas yang masuk itu, subhanallah, Turnitinnya 50% semua ke atas. Alhamdulillah. Setidaknya Bapak Ibu sudah mencoba kurang mujizat itu. Mungkin semua kerjakan the power of kepepet ya, jadi hasilnya ada yang hampir mencapai puncak 100% bahkan. Tapi enggak apa-apa. Yang jelasnya saya lihat sudah beberapa orang yang menggunakan Mendeley ya. Pak Sarir sudah menggunakan Mendeley. Saya buka-buka tadi tugasnya. Sudah pakai. Ibu pakai. Yang lain, Bapak Ibu yang lain sudah pakai Mendeley ya? Masih percobaan juga, Bu. Iya. Belum. Masih coba lagi. Iya, terus dicoba bertanya sama yang sudah menggunakan karena sangat memudahkan yang punya Mendeley itu. Nah, kan kemarin ada aturan main bahwa paling maksimal 30% ya plagiasinya. Untuk bagian saya, pertemuan sampai pertemuan 8 itu, saya hanya cek saja. Jadi, secara umum tadi saya sudah sampaikan bahwa 60% ke atas bahkan. Hampir semua 60% ke atas tingkat kemiripannya. Jadi, jika disimpulkan bahwa masih banyak yang menggunakan metode copy-paste. Copy-paste saja. Jadi, masih perlu lagi dilatih untuk para prase atau mengolah kembali kalimat berdasarkan referensi yang didapatkan. Saya hanya mengecek kesepakatan saya sama Pak Ipul bahwa nanti selesai, kan saya hanya sampai bab 1. Nah, Pak Hairul nanti akan melanjutkan bab 2 sampai bab 3. Jadi nanti sekalian selesai sampai bab 3, baru sekalian dicek Turnitinnya supaya tidak berkali-kali melakukan perbaikan, ya. Nah, setelah ACC sampai maksimal 30%, nah simpan baik-baik Meki. Berarti siap untuk maju proposal, insya Allah di semester 3. Seperti itu. Berarti sudah aman proposalnya. Jadi kalau masih ada yang mau mengganti lagi judul, silakan kerja dari nol kembali. Oke, saya lihat sudah lumayan banyak yang bergabung. Selamat pagi Pak Putu, ada Pak Asrudin, ada Pak Sahrir, Pak Arwan, Pak Irfan, Bu Johra, Pak Ramli, dan Pagi, Bu. Pak Enal ya. Baik, untuk kesempatan pertama, silakan siapa yang ingin presentasi duluan, presentasi mengenai tugasnya. Biasanya itu ketua kelas yang selalu duluan. Ya, baik, Bu. Oke, silakan. Bu, bisa saya share screen dari sini, Bu? Oke, saya jadikan Ki dulu. Saya jadikan dulu host ya. Iya, Bu. Bisa aja mungkin bukan host, Bu.
Bisa ya? Bos juga kayaknya bisa, Bu. Bisa, Bu. Kita klik saja share screen tak, baru multiple. Nggak bisa tutup pintu. Klik apa tadi? Klik share screen baru multiple partisipannya. Oke, silakan Pak Sarir, kayaknya sudah bisa. Bisa? Nah, yang lainnya tolong disimak. Nanti kita tanggapi pertama memberikan saran atau komentar terhadap rencana judul dari Pak Sarir. Oh ya, saya lupa sampaikan bahwa output dari mata kuliah ini penulisan Bapak Ibu nanti yang sudah baik, insya Allah rencananya saya sama Pak Ipul, kalau naskah proposalnya bagus dan setelah diturnitin tingkat plagiasinya memang maksimal 30%, kita akan buatkan buku. Jadi kita akan buat buku bersama tentang mata kuliah metode penelitian. Tapi itu tadi syaratnya kalau tingkat plagiasinya tidak terlalu tinggi. Jadi harus sama-sama berusaha supaya buku ini bisa naik cetak nantinya ya. Jadi ada semua nama nanti di situ sebagai penulis. Oke, silakan Pak Sarir. Halo. Ya, silakan. Halo. Halo. Bisa kedengaran suaraku? Kedengaran semua, kedengaran. Oh ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Dos yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan. Baik, atas kesempatan pertama saya akan coba presentasikan rencana proposal terkait soal analisis pengelolaan limbah cair rumah sakit Awal Bros Makassar. Yang pertama adalah latar belakang. Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, dan gas. Limbah cair rumah sakit adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004. Berikutnya pendapat dari... Ada backsound-nya itu tolong di-unmute saja ya. Oh, apa ada tetangga bikin rumah Oh, juga. kebetulan Sahrir. Oke, lanjut. Enggak jadi. Depan rumah tadi. Ya, baik, saya lanjutkan untuk mendukung dari rencana penelitian ini, mengutip dua pendapat dari ahli dengan referensi dari peraturan menteri. Kedua adalah limbah cair rumah sakit merupakan limbah infeksius yang masih perlu pengelolaan sebelum dibuang ke lingkungan. Hal ini dikarenakan limbah dari kegiatan rumah sakit tergolong limbah ketiga, yaitu limbah yang bersifat infeksius, radioaktif, korosif, dan kemungkinan mudah terbakar. Pendapat ketiga, air limbah yang tidak ditangani secara benar akan mengakibatkan dampak negatif, khususnya bagi kesehatan. Sehingga perlu pengelolaan yang baik agar bila dibuang ke suatu area tertentu tidak menimbulkan pencemaran yang didukung dengan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang dimiliki oleh rumah sakit itu sendiri. Pendapat Arsisa dan Rahmawati tahun 2005. Kemudian rumusan masalah. Perkembangan industri rumah sakit sangat pesat dan aktif memproduksi limbah cair, padat, dan gas. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan yang berwawasan lingkungan sehingga mampu meminimalisir dampak buruk bagi masyarakat. Berdasarkan uraian pada latar belakang, pertanyaan penelitian dapat disusun sebagai berikut. 1. Bagaimana kualitas air limbah sebelum dan sesudah masuk di IPAL Rumah Sakit Awal Bros Makassar? Kedua, bagaimana proses pengolahan air limbah di IPAL Rumah Sakit Awal Bros Makassar? Yang ketiga, bagaimana model kelembagaan pengelolaan air limbah Rumah Sakit Awal Bros Makassar? Berikutnya adalah batasan masalah. Jadi penulis akan coba
hanya terbatas dari 4 poin saja. Yang pertama, aspek-aspek yang berhubungan dengan air limbah yang meliputi sumber dan proses pengolahan air limbah. Yang kedua, sampel air limbah yang diambil dari inlet dan outlet di IPAL Rumah Sakit Awal Bros Makassar. Yang ketiga, perbandingan antara air limbah sebelum diolah dengan air limbah setelah diolah. Yang keempat, bagaimana struktur kelembagaan pengelolaan air limbah Rumah Sakit Awal Bros Makassar. Tujuan penelitian untuk menganalisis kualitas air limbah di IPAL Rumah Sakit Awal Bros Makassar meliputi bau, suhu, warna, zat padat tersuspensi atau SS, DO, BOD, COD, dan pH. Kedua, untuk menganalisis proses pengolahan air limbah di IPAL Rumah Sakit Awal Bros Makassar. Yang ketiga adalah untuk mengetahui model kelembagaan pengelolaan air limbah Rumah Sakit Awal Bros Makassar. Untuk hipotesa awal, ada 3 yang coba penulis angkat. Yang pertama adalah dalam proses pengolahan limbah cair rumah sakit, ada 3 sistem pengolahan yang umum digunakan, yaitu sistem on-site, sistem off-site, atau ketiga adalah kombinasi. Hal ini biasanya disesuaikan dengan lokasi rumah sakit. Yang kedua, Rumah Sakit Awal Bros merupakan salah satu rumah sakit yang secara administratif berada di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki instalasi pengolahan air limbah sistem on-site, di mana limbah yang diolah hanya bersumber dari rumah sakit. Yang ketiga, dari aspek lingkungan, Rumah Sakit Awal Bros berada di sekitar pemukiman penduduk, sehingga proses pengolahan dan pengelolaan limbah rumah sakit atau dalam hal ini adalah limbah cair perlu dianalisis sesuai dengan apakah sudah sesuai dengan standar peraturan pemerintah tentang rumah sakit. Nah, berikut yang di matriks rujukan yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis ambil, kemudian referensi dari yang 10 itu yang diarahkan. Pertama adalah evaluasi kinerja pengelolaan, kemudian ada penulis, rumusan masalah, hasil penelitian, dan persamaan. Kemudian yang kedua, judulnya adalah gambaran pengelolaan limbah cair di Rumah Sakit X Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 1204/Menkes/SK/10/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit. Nah, terkait soal peraturan pemerintah itu memang tidak ada rumusan masalah, hasil penelitian dan persamaan dan perbedaan karena ini bersifat permanen, bukan ditulis oleh lewat jurnal. Berikutnya adalah keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 58 tahun 95 tentang baku mutu limbah cair kegiatan rumah sakit. Ini sama. Anaerob kapasitas 20-30 meter kubik per hari. Berikut penulis, rumusan masalah, hasil penelitian, persamaan, dan perbedaan. Yang keenam, perbedaan kadar BOD, COD, TSS, dan MPN kaliform pada limbah cair sebelum dan sesudah pengolahan di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk. Berikut penulis, rumusan masalah, hasil penelitian, dan persamaan. Yang ketujuh adalah pengaruh dan dampak limbah cair rumah sakit terhadap kesehatan serta lingkungan. Berikut penulis, rumusan masalah, hasil penelitian, dan persamaan. 8. Telaah kualitas air bagi pengelolaan sumber daya dan lingkungan perairan. Berikut sama dengan penulis, rumusan masalah, hasil penelitian, dan persamaan. 9 adalah utilitas pengolahan limbah cair rumah sakit. Berikut penulis,
aerob. Berikut penulis rumusan masalah, hasil penelitian, dan persamaan perbedaan. Demikian presentasi singkat yang bisa saya sampaikan, Ibu, Bapak. Mohon saran untuk perbaikan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa mungkin kita lupa kalau presentasi ya, jika kita melakukan pemaparan itu kita presentasi namanya, bukan persentase, bukan presentase. Kalau persentase itu bobot, persen, bukan juga presentase, juga bukan, tapi presentasi. Presentasi itu artinya memaparkan ya, pemaparan. Sekedar saja ya. Oke, siapa yang mau duluan menanggapi rencana penelitian yang telah dipaparkan oleh Saudara Sahrir? Tadi tentang pengelolaan limbah cair, limbah rumah sakit awal Bros. Analisis pengelolaan limbah cair rumah sakit awal Bros Makassar. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau menanggapi? Atau memberi saran? Baik Bu, sedikit Bu. Iya Pak. Di sharing nih Pak Sahrir ya, bukan bertanya ini. Oh iya Pak ya. Pak Sahrir, kalau di awal Bros itu ada existing pengelolaan IPAL-nya atau belum ada? Kalau untuk sementara Pak, berdasarkan hasil pengamatan, itu hasil pengolahan langsung dibuang Pak. Oh iya, jadi ini berdasarkan pengalaman saja. Kalau saya masih gini, tadi kan berarti kan pasti belum ada proyeksinya kira-kira kita menggunakan sistem off-site atau on-site, terpusat atau setempat. Kalau pengalaman saya menangani air limbah. Bisa diulangi karena daerah Sudiang saya ini dekat bandara jadi ribut. Bisa diulangi Pak. Oh iya, iya. Terima kasih. Pesawat ini Pak Asrudi. Oh iya, iya. Ya, terima kasih Pak Sahrir. Jadi berarti kan kalau dia langsung dibuang, berarti kan belum ada proyeksi kira-kira kita menggunakan sistem on-site atau off-site. Nanti tergantung hasil penelitian kondisi lapangan. Tapi kalau saya saran bahwa kalau pengalaman kalau kita menggunakan sistem on-site, itu kan biasanya kita peruntukkan untuk kawasan-kawasan misalnya pemukiman. Begitu juga off-site sebenarnya sama, hanya metodenya yang berbeda. Kalau saya melihat kondisi awal Bros itu yang cuma sekian kali sekian, yang tidak sistem kompleks, kayak Hasanuddin itu kan kompleks. Tapi prinsipnya akan sama, bahwa kalau saya pasti kita menggunakan sistem off-site, di mana ada satu tempat kita membuat bangunan IPAL, instalasi pengolahan air limbahnya. Kemudian pipa-pipa kita hubungkan dengan semua laboratori, karena nanti laboratori lantai paling atas pasti terhubung dengan laboratori paling bawah. Pasti kita ambil pipa dari situ dengan membuat manhole misalnya untuk manhole control. Kemudian semua kita alirkan masuk ke IPAL. IPAL-nya juga pasti tertutup. Saya pasti menduganya begitu. Kalau dia tertutup, IPAL tertutup dalam bentuk bak dengan kompartemen-kompartemen sekian misalnya, pasti juga kita menggunakan anaerobik. Agak susah kalau aerobik. Aerobik itu biasa kita gunakan untuk IPAL terbuka, kolam terbuka. Misalnya kalau di Bali itu ada contohnya, misalnya Sawerek itu, dia terbuka dan jauh dari pemukiman. Kita menggunakan sistem aerobik dengan memanfaatkan bantuan mesin untuk membuat gelembung-gelembung air, misalnya untuk mempercepat reaksi bakteri, penguraian bakteri. Nah kalau ini pasti sifatnya anaerobik dan tertutup dan melakukan dengan proses alami.
biasanya kita mengandalkan dengan perhitungan waktu retensi atau waktu tinggal dari bak ke bak. Saya pasti memikirkannya begitu Pak Sari. Mohon izin, ini hanya bagi-bagi pengalaman saja. Saya kembalikan ke Pak Sari. Terima kasih Pak. Ya, saya sudah catat. Terima kasih Pak Asrudin. Terima kasih. Jadi dipertimbangkan mungkin tadi masukan dari Pak Asrudin ya, karena kalau saya lihat tadi komentarnya Pak Asrudin masukannya saya melihat bahwa sudah sering Pak Asrudin bersentuhan langsung dengan yang proses IPAL. Seperti ini. Iya. Baik Bu, ya sudah saya catat tadi. Iya, oke. Masih ada yang lain? Terima kasih Pak. Izin Bu, saya sebenarnya sharing Bu. Siapa? Ya Bu. Pak Arwan. Oke, silakan. Ya Pak Arwan Bu ya. Jadi sharing saya itu Bu, salah satu poin ini sebenarnya ada pertanyaan di dalamnya Bu. Ya. Kan saya lihat dalam batasan masalah sebenarnya kurang lebih batasan masalah saya juga seperti ini. Kan di sini batasan masalahnya ada 4. Ya. Apakah batasan masalah ini dari 4 batasan masalah ini kita harus mengupas satu persatu dalam penelitian kita? Karena kan saya lihat dari beberapa jurnal yang saya lihat seperti batasan masalah saya itu ada 3, sementara ada beberapa jurnal dari 3 itu ada jurnal yang hanya mengangkat 1, hanya mengangkat 2 begitu. Nah, sementara saya kesemuanya saya angkat mulai dari hulu sampai ke hilirnya Bu. Saya pikir karena kita harus menuntaskan permasalahan itu. Seperti yang saya punya Bu, itu pasca gempa itu kita harus menganalisis jalur evakuasinya, kemudian titik kumpulnya, dan saya Bu menambahkan di situ bagaimana menyiapkan titik kumpul ini sarana dan prasarana pengungsi yang dalam jumlah yang besar dan waktu yang lama. Seperti itu. Cuman Bu di situ pertanyaannya jangan sampai karena terlalu banyak seperti itu sehingga waktu atau beban pembuatannya ini akan sulit begitu, akan lama begitu Bu, untuk menyelesaikannya Bu. Begitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Arwan, dari awal saya sudah tegaskan bahwa yang bisa mengukur kemampuan penelitian Bapak itu adalah Bapak sendiri ya. Yang tahu cakupan luasan penelitian yang akan kita lakukan itu Bapak dan Ibu sendiri yang tahu. Makanya silakan di batasan masalah itu sebenarnya kita mempersempit ya. Misalnya sampel air limbah yang diambil dari inlet dan outlet di IPAL rumah sakit. Jadi di batasan masalah juga itu perlu ditegaskan dulu bahwa ini yang dibatasi ini contohnya yang Pak Sarir tadi presentasikan ya. Sampel air limbah yang diambil dari inlet dan outlet itu harus dipertegas ini yang dilakukan atau yang tidak dilakukan. Lembagaan pengelolaan air limbah rumah sakit yang kalimat penelitian ini sampel air limbah dari inlet dan outlet. Oleh lembagaan pengelolaan air limbah yang sudah ada. Kembali ke Pak Arwan tadi bahwa memang dalam melakukan suatu penelitian tidak perlu tuntas. Izin Bu, putus-putus. Backsound
Ya. Jadi Pak Arwan, kenapa saya katakan bahwa melakukan penelitian itu tidak sampai setuntas-tuntasnya. Kenapa saya katakan demikian? Misalnya saya, di dalam melakukan suatu penelitian itu kan berkelanjutan. Makanya saya katakan tidak perlu sampai tuntas. Dalam satu penelitian itu mustahil kita bisa menyelesaikan semua permasalahan yang kita angkat. Misalnya saya penelitian saya itu dari tahun 2018 tentang pemanfaatan asbuton sampai 2020 ini saya masih bergelut dengan penelitian itu. Kenapa? Karena berkelanjutan. Kita teliti bagian terkecilnya dulu dan akhirnya berkembang. Jadi seperti itu Pak Arwansyah. Jadi tidak usah berupaya untuk menuntaskan semua permasalahan terkait dengan judul T itu sampai setuntas-tuntasnya. Tidak harus demikian. Makanya di dalam suatu penelitian itu ada saran. Karena saran itu bisa saja melanjutkan hasil penelitian yang sudah Bapak lakukan. Karena itu tadi, perlu diingat juga bahwa kuliah S2 ini kan hanya 2 tahun. Hanya 2 tahunnya, jadi masa penelitian juga itu singkat. Kalau Pak Arwan mau melakukan penelitian tentang jalur evakuasi, titik kumpul, kemudian infrastrukturnya, nah ini sudah bisa jadi 3 judul. Bisa kita angkat judul tentang jalur evakuasi, bisa kita fokus ke titik kumpulnya, bisa juga 1 judul tentang infrastruktur pendukungnya tadi itu pasca dan sebelum dan sesudah gempa. Nah, sudah 4 memang judul yang muncul. Jadi kalau memang mau dituntaskan tematik akan amburadul nantinya, akan bias, akan meluas. Seperti itu Pak Arwan. Kerucutkan saja. Tetapkan dulu hati yang mana mau kita pilih, 1, 2, 3, atau 4. Mau jalur evakuasi kah, mau fokus di jalur evakuasinya, titik kumpulnya kah, infrastruktur dan lain sebagainya. Ya, tidak usah tuntaskan semua. Biasanya kalau mahasiswa itu biasa kan banyak yang tidak punya judul. Biasa kami memberikan masukan, tolong silakan membaca penelitian sebelumnya dari senior kita. Nah di situ kan bisa dilakukan penelitian lanjutan. Misalnya kalau Pak Arwan nanti hanya meneliti tentang jalur evakuasi atau titik kumpul, tentu di saran muncul saran penelitian selanjutnya. Nah itu bisa dilakukan penelitian lanjutan terkait dengan penelitiannya Pak Arwan. Jadi berkelanjutan Pak. Tidak bisa memang selesaikan satu masalah dalam 1 kali penelitian. Oke, masih ada yang lain? Sudah jelas mungkin Pak Arwan? Ya Bu, sudah jelas Bu. Yang lain masih ada yang memberikan masukan? Pertanyaan? Kalau tidak ada, saya memberikan masukan sedikit Pak Sarir. Yang pertama yang tadi itu ya, jadi di batasan masalah itu perlu diperjelas. Ini keempat ini yang digunakan atau yang tidak digunakan. Ya, sudah saya contohkan tadi. Yang kedua, rumusan masalah itu harus sinkron dengan tujuan ataupun manfaat dari penelitian. Coba Pak Sarir buka rumusan masalah. Rumusan masalah yang 1, 2, sampai 3 poin tadi, bisa tolong dibuka. Yang rumusan masalah 1, ya ini. Rumusan masalah pertama itu bagaimana kualitas air limbah sebelum dan sesudah masuk di IPAL Rumah Sakit Awal Bros Makassar. Yang kedua, proses pengolahan. Yang ketiga, model kelembagaan. Model kelembagaan di sini maksudnya, kalau misalnya bisa terjawab tanpa melakukan analisis, mungkin hanya mengambil data itu saya pikir tidak perlu dimasukkan di rumusan masalah. Pak Sarir ya. Mungkin model kelembagaan ini hanya meminta data saja dari rumah sakit sana, mungkin sudah diketahui, jadi tidak perlu dimasukkan di rumusan. Nah, kecuali kalau ini memang maksudnya secara strukturnya, struktur pengelolaannya. Iya. Siapa ketuanya, sekretaris, kemudian siapa yang bertanggung jawab, A, B, C, begitu Bu.
Tidak usah dimasukkan di rumusan, masukkan saja di teori-teorinya nanti, di teori pendukungnya. Karena tidak perlu analisis di sini, sehingga bisa terjawab rumusan masalah yang kedua. Boleh mungkin dipecah, rumusan masalah pertama ini kan kualitas air limbah sebelum dan sesudah, jadi ada dua ya. Jadi rumusan masalah satu boleh sebelum, rumusan masalah boleh sesudah, atau boleh dikolaborasikan, dikombin saja. Bagaimana perbandingan, karena ada dua hal yang mau dilihat di sini sebelum dan sesudah, maka mungkin lebih baiknya bagaimana membandingkan perbandingan kualitas air limbah sebelum dan sesudah masuk di IPAL. Oh, perbandingan. Ya, karena ada dua hal yang mau dibandingkan. Kemudian yang kedua, coba Pak Sarir buka manfaat penelitian. Kita fokus di rumusan masalah pertama ya, bagaimana kualitas air limbah sebelum dan sesudah. Nah, ini. Mana tadi? No. Tujuan. Sudah berbeda kan? Jadi tidak sinkron, Ki. Apa tujuannya dan apa manfaatnya? Apa tujuan dan apa rumusan masalahnya? Untuk menganalisis kualitas air limbah di IPAL. Nah, sudah berbeda kan dengan yang rumusan satu tadi? Nah, coba kita lihat. Jadi harus disinkronkan. Oh, berarti di tujuan ini, Bu, tidak usah diuraikan dulu ini, Bu, ya? Yang masalah bau. Boleh rumusan mengikut di tujuan, yang jelasnya sama. Oh, artinya tujuan yang jadi patokan, Bu. Boleh, gitu. Yang jelasnya harus sinkron. Karena nanti bingung, Ki, baca. Loh, kok rumusannya seperti ini, tapi tujuan yang dicapainya seperti ini, berbeda. Oh iya, baik, Bu. Selain bau, suhu, warna, zat padat tersuspensi, ada enggak hal-hal lain yang memungkinkan untuk diteliti jika kita menyinggung masalah kualitas air limbah, Pak Saryan? Apakah adakah indikator yang lain selain yang ini? Bau, suhu, warna, dan zat padat tersuspensi. Ada enggak indikator yang lain? Kalau misalkan kita mau bicara tentang standar baku mutu, memang ini cuma ini yang kemudian jadi parameter. Tapi kalau misalkan dari proses Halo, enggak kedengaran Pak Sarir. Kita mau lihat apa yang jadi parameternya ya, yang ini saja, Bu, yang kayak bau, suhu, warna. Nah, ini saja kan sudah banyak sekali kan indikatornya. Kalau merasa kewalahan nanti menuntaskan parameter ini, boleh dimasukkan di batasan saja bahwa parameter untuk mengukur standar baku mutu air itu hanya tentang bau, suhu, dan warna. Berarti yang lain ini tidak diteliti. Boleh seperti itu juga ya. Oh, tapi biasanya, Bu, kalau misalkan uji laboratorium, ini satu paket semua ini, Bu, keluar ke semua hasil datanya. Tidak masalah kalau begitu, masukkan saja semua. Oh ya, baik, Bu. Ya, baik, Bu. Rumusan masalah sebutkan juga ini. Oh, saya uraikan juga ini, Bu. Ya. Terserah kita mau tujuan yang mengikuti rumusan, mau rumusan yang mengikuti tujuan, yang jelas kasih sama, Ki, supaya tidak menimbulkan kebingungan. Yang lain, buat 3 ini kan sudah sama, menganalisis proses pengolahan, kemudian ada model kelembagaan, sudah oke. Kita ke hipotesa. Coba tampilkan hipotesanya. Nah, hipotesa sementara. Ya, hipotesa itu kan seperti saya jelaskan pertemuan sebelumnya, bahwa hipotesa adalah dugaan sementara ya. Kesimpulan sementara yang penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Maka sebutkan referensinya. Ini hasil penelitiannya siapa ini? Yang menyebutkan bahwa dalam proses pengolahan limbah cair rumah sakit ada 3 sistem pengolahan yang umum digunakan, yaitu sistem on-site, sistem off-site, dan kombinasi. Nah, ini juga kan nanti terbagi seperti yang diusulkan tadi sama Pak Asrudin, on-site, sistem off-site, dan kombinasi. Ini kan bisa dimasukkan di rumusan masalah. Apakah hanya menggunakan on-site atau sistem off-site atau kombinasi? Atau 3-tiganya mau dibandingkan juga boleh. Masukkan semua referensinya. Jadi hipotesa itu bisa muncul dari dua dugaan sementara atau penelitian sebelumnya ya. Sehingga pada kesimpulannya kita berangkat melakukan suatu penelitian berdasarkan dari hipotesa yang ada. Oke, saya pikir hanya itu dari hasil pemaparan Pak Sarir. Terima kasih Pak Sarir. Ya, terima kasih, Bu. Ya, silakan yang lain. Silakan
Kita coba, Bu. Ya. Siapa tadi yang mau presentasi lagi? Ya, saya Bu. Saya, Bu. Oh, Pak Srudin. Oh, Reza juga sudah siap. Silakan Pak Srudin. Iya, saya cari dulu Bu filenya. Ya, sudah kelihatan barangkali. Sudah kelihatan. Ya. Sudah, Pak. Terima kasih pada Ibu Dokter, teman-teman sekalian. Saya coba presentasikan slide rencana judul penelitian saya. Judulnya Evaluasi Pengolahan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Adik-adik Kabupaten Mamuju. Latar belakangnya dari narasi yang ada di file Word, saya coba buat simpulan 4 poin ini. Yang pertama, tumpukan sampah di TPA berpotensi melepas gas metan pH4 yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Ya, kalau ini barangkali kita sama-sama tahu, kalau gas metan yang kita lepas dari TPA di seluruh Indonesia misalnya bersamaan dalam setiap hari, ini bisa membuat lapisan ozon semakin tipis. Kalau pemanasan global ya tentu kan juga berpengaruh secara langsung. Karena matahari misalnya, barangkali tidak perlu saya jelaskan sampai sedetail itu. Saya kira kita sudah sama-sama biasa dengar efek rumah kaca atau pemanasan global. Saya kira salah satu yang memberikan pengaruh juga gas metan yang ada di TPA. Kemudian ada teori Munawar dan Talner 2014 bahwa TPA memang kebanyakan di Indonesia karena mereka melakukan penelitian dengan sampling di Indonesia itu di beberapa daerah memang TPA di awal perencanaan direncanakan dengan metode sanitari, tapi nanti pada saat operasional itu mereka lakukan pengoperasian dengan metode open dumping. Memang kenyataan ini memang tidak bisa dihindari ini memang. Kemudian yang ketiga, TPA Mamuju itu dibangun 2008 sampai 2009. 2010 itu kita lakukan sistem uji coba operasi dengan metode sanitary landfill. Nah, kondisi sekarang ini kelihatannya ya sama dengan poin 2 yang pernah diteliti oleh Munawar sekalipun jauh sebelumnya, tapi kenyataannya di Mamuju begitu demikian, Bu. Sekarang ini kembali ke open dumping. Artinya memang ada tidak efisien lah begitu kita membangun uang besar kemudian dioperasikan dengan cara open dumping. Nah, yang menarik di Mamuju itu sudah ada Perda 2017 itu diterbitkan, hampir mengcopy paste isi undang-undang. Mereka sebenarnya tidak sadar dengan konsekuensi kemudian, karena mereka mengatakan di Perda itu bahwa pemrosesan akhir itu harus dilakukan yang dengan metode yang ramah lingkungan, bahkan sanksinya itu TPA bisa ditutup. Nah,
mereka tidak sadar, tapi saya kira bahwa kalau ke depan kita dorong atau memperlihatkan undang-undang ini dan konsekuensinya, saya kira mereka juga akan kembali dengan konsisten untuk melakukan pengoperasian dengan metode sanitari sesuai dengan perencanaan di awal. Kemudian yang keempat, bahwa sekarang kondisi faktual memang kembali ke open dumping. Banyak prasarana yang tidak berfungsi maksimal sesuai dengan fungsinya di awal ketika direncanakan. Nah, penulis menganggap bahwa perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, terbatas pada aspek teknis operasional dengan pembiayaan. Ada dua yang coba penulis nanti akan lakukan penelitian secara mendalam. Kalau aspek kelembagaannya, peraturannya, saya kira ini menjadi data pendukung saja, tidak perlu kita masuk dalam analisis. Dari latar belakang ini, kemudian penulis mencoba mengangkat rumusan masalah 3. Yang pertama, timbulan dan bagaimana jumlah timbulan dan komposisi sampah. Mohon izin Ibu, kenapa saya sebut komposisi bukan karakteristik? Karena komposisi ini saya sebatas nanti melakukan pemilahan berdasarkan jenis sampah. Misalnya sisa daun-daun, sisa makanan, plastik, kayu. Sebatas melakukan pemilahan seperti itu, karena komposisi berdasarkan standar kementerian. Kalau komposisi ya kita pilih berdasarkan jenis, tapi kalau kita masuk di karakteristik sampah, berarti kita akan bicara tentang aspek fisika dan kimia. Nanti kita berarti masuk di laboratorium. Nah, bukan saya hindari, tapi barangkali supaya tidak melebar penelitian saya, barangkali saya cukup menghitung timbulan dengan jenis-jenis sampah itu. Karena nanti dasar saya nanti untuk mengevaluasi aspek teknis operasional di zona landfill. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi pengolahan TPA sampah di Kabupaten Mamuju dari aspek teknis operasional serta pembiayaan, teknik operasional. Nah, teknik operasional ini kan kita pasti berbicara dari semua prasarana yang terbangun. Mulai dari jalan masuk hingga pada proses akhirnya itu adalah pemrosesan lindi dari blok landfill-nya. Nah, kenapa pembiayaan perlu saya teliti? Karena sangat berhubungan langsung dengan kemampuan untuk melakukan pengoperasian TPA. Kalau dukungan pembiayaan tidak jelas, ya pasti juga tidak akan konsisten pengoperasian TPA. Selama ini memang menjadi cara berpikir pemerintah itu bahwa pengelolaan TPA itu dia harus linear dengan partisipasi masyarakat dari aspek restribusi. Nah, sementara kita tahu bahwa mengoperasikan TPA dengan sistem sanitari itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Dia membutuhkan pembiayaan khusus. Karena retribusi itu dengan jumlah penduduk yang terkumpul 40 juta misalnya per tahun. Nah, sementara biaya itu bisa miliaran. Nah, inovasi ini barangkali yang coba akan kita lihat dari aspek pembiayaan. Karena bisa swasta, bisa peran masyarakat, dan lain-lain. Nanti barangkali dalam penelitian mungkin ini akan kelihatan kira-kira kemana arahnya pembiayaan itu dan sumbernya kira-kira dari mana. Yang terakhir adalah langkah perbaikan untuk pengelolaan TPA sampah di Kabupaten Mamuju. Apa langkah perbaikan? Nah, dari rumusan ini kemudian saya coba angkat tujuannya. Yang pertama, menghitung jumlah timbulan sampah serta menganalisis komposisi jenis timbulan sampah yang masuk TPA. Seperti tadi di rumusan, hanya sebatas komposisi, tidak masuk pada aspek kimia fisik dan kimia. Kemudian menganalisa kondisi existing pengolahan TPA sampah di Mamuju dalam aspek teknis operasional serta pembiayaannya. Merumuskan langkah-langkah perbaikan TPA sampah di Kabupaten Mamuju. Kemudian batasan. Nah, yang pertama, jumlah timbulan dan komposisi sampah yang diteliti hanya mencakup komposisi sampah basah dan sampah kering dengan memberikan persentase pemilihan masing-masing jenis sampah, di mana hasilnya akan diperoleh persentase sampah basah yang dapat dijadikan kompos dan yang tidak dapat dijadikan kompos, serta sampah kering yang dapat didaur ulang dan yang tidak dapat daur ulang. Dari penelitian ini akan memperoleh hasil perhitungan potensi jumlah timbulan sampah yang dapat direduksi di lokasi TPA sebelum dilakukan penimbunan pada zona blok landfill. Jadi maksudnya gini Bu, karena saya tidak masuk di wilayah hulu, di sumber sampah, jadi untuk pengurangan mau tidak mau saya hanya melakukan proyeksi pada lokasi TPA. Jadi maksudnya kalau datang kendaraan, kita coba misalnya melakukan pemilahan atau pengomposan sampah yang masuk, supaya nanti yang masuk di blok landfill sudah berkurang. Jadi reduksi ini bukan di hulu, tapi di hilirnya, sudah di TPA-nya reduksinya. Kemudian yang kedua, itu tadi kenapa saya harus menghitung komposisi.
Kemudian yang kedua, lingkup penelitian aspek teknis operasional itu fokus membahas kondisi existing. Nah, yang pertama dukungan dari aspek peraturan. Nah, ini yang saya bilang tadi, saya tidak analisis peraturannya, tapi saya hanya nanti melihat bahwa apakah ada peraturan atau tidak. Kemudian bentuk kelembagaan. Nah, kelembagaan juga saya tidak analisis sebenarnya. Jadi bentuk kelembagaan sampah di Kabupaten Mamuju ditinjau dari aspek legalitas dan dukungan personil pengelola. Jadi legalitasnya apa, personilnya berapa. Kira-kira sebatas itu. Kemudian untuk menghubungkan bahwa misalnya kan akan ada pengaruh, Bu. Kenapa tidak konsisten? Misalnya karena nanti misalnya dalam data saya bahwa ternyata personilnya kurang, sumber dayanya mereka kurang, ya mungkin sebatas itu, mungkin keahliannya mereka tidak ada. Kemudian yang bagian C, mengkaji kelayakan kondisi existing prasarana dan sarana TPA. Mengkaji kelayakan, maksudnya kelayakan ini untuk kondisi saat ini. Misalnya kantor pengelolanya, pos jaga, jalan masuk, jalan operasi permanen, jalan operasi sementara, zona blok landfill-nya, pipa saluran lindinya, pipa penangkap gas, dan lain-lain sebagainya. Nah, mengkaji kelayakan kondisi existing. Ini kalau dikonekkan dengan rumusan masalah masuk di mana? Di bagian 2, Bu. Oh, kondisi teknis operasional. Karena saya kaji kondisinya dulu sekarang, kondisi existingnya, apakah dia misalnya masih layak, tidak layak, kondisi rusak berat, rusak ringan, atau rusak sedang. Nah, kemudian kalau misalnya sudah ada data ini, baru kemudian saya berbicara bagaimana caranya melakukan refungsionalisasi. Dengan rekomendasi-rekomendasi itu perlu perbaikan A membutuhkan biaya sekian misalnya, perbaikan B membutuhkan biaya sekian. Oke. Kemudian lingkup penelitian pada aspek pembiayaan akan fokus membahas dukungan pembiayaan pemerintah daerah untuk pengelolaan TPA sampah di Kabupaten Mamuju, minimal sampling data 5 tahun terakhir. Ini perkiraan saja, Bu. Apakah 10 tahun terakhir atau karena usia TPA itu baru 10 tahun ini. Kalau misalnya saya tarik ke belakang 5 tahun, barangkali bisa presentatif, tapi nanti pembimbing atau ibu dokter misalnya bisa memberikan masukan kira samplingnya berapa tahun misalnya untuk melihat dukungan pembiayaan. Dengan membandingkan kebutuhan aktual yang diperlukan berdasarkan analisis perhitungan penulis. Jadi misalnya saya coba analisis kebutuhannya 5 tahun yang lalu misalnya sampai pembiayaan mulai dari 5 tahun yang lalu sampai tahun ini. Kemudian saya coba lagi membuat analisis kira-kira apakah memang sebanding kesediaan dana mulai tahun 5 tahun pertama 5 tahun yang lalu dengan kebutuhan pengelolaan waktu itu. Karena ini kan pasti kita bandingkan timbulan sampah, jumlah penduduk, ini kan setiap tahun meningkat. Nah, kemudian ini juga nanti di pembiayaan pasti juga akan keluar karena ada rekomendasi nanti saya rumuskan di bawah untuk 5 tahun ke depan proyeksinya untuk dukungan pembiayaan. Kemudian yang keempat, langkah perbaikan untuk pengelolaan TPA sampah di Kabupaten Mamuju dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah daerah mencakup rekomendasi model kelembagaannya. Kalau ini kan model kelembagaan ini saya tidak analisis, tapi misalnya sekarang kan ada, kita harapkan dari dulu memang harus ada UPTD. Nah sekarang saya potong Pak Asrudin, yang masalah yang terakhir itu coba tadi yang apa tadi? Sebelumnya, Bu. Ya, sebelumnya. Langkah perbaikan. Langkah perbaikan dan terkait dengan rekomendasi, nanti ini dimasukkan saja di saran, Pak. Nggak usah dimasukkan di batasan. Oh, ini, Bu. Saran. Iya, langkah perbaikan. Iya. Iya, Bu. Oke. Nomor 4. Iya. Nomor 4 dan ABC-nya ini. Oh, iya. Merumuskan rekomendasi kebutuhan. Kalau ini, Bu, merumuskan rekomendasi kebutuhan prasarana sarana yang baru, ini juga masuk di saran. Karena ini kan rekomendasi-rekomendasi ini nanti bisa muncul kalau ada hasil, ya kan? Makanya saya katakan dimasukkan di saran karena tidak bisa memastikan mengerucutkan suatu rekomendasi tanpa data atau tanpa hasil penelitian atau tanpa hasil ada proses yang sudah dilakukan. Jadi tidak usah dimasukkan di batasan, tapi bawa di saran saja. Ya.
Kalau poin E, Bu, merumuskan dan merekomendasikan kebutuhan dukungan pembiayaan. Barangkali ini perlu ya, Bu, karena ini kan dianalisis. Termasuk karena ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini, rekomendasi-rekomendasi yang Bapak tuliskan A, B, C, D, E ini, yang poin 4 itu adalah bisa nanti dimasukkan menjadi pertanyaan-pertanyaan di kuesioner yang Bapak buat mungkin. Sehingga itu nanti yang bisa muncul sebagai jawaban juga. Jadi bisa menjadi jawaban juga nanti, bisa juga menjadi saran pada bab 5. Kuesioner bisa tentang bagaimana pembiayaannya, bagaimana tanggapan masyarakat tentang terkait yang tadi ya, poin A, B, C, D sampai yang tadi. Tapi nanti outputnya kan saya mengevaluasi, berarti nanti hasilnya adalah teknis operasional, misalnya pemerintah tidak konsisten misalnya mengoperasikan TPA sesuai dengan standar awal, begitu ya, Bu? Tapi itu harus ada data kan, siapa yang mengatakan demikian? Iya, maksudnya. Iya. Jadi ada data awal misalnya, kemudian kondisi hari ini yang kita lihat, kemudian kita bandingkan pembangunan di awal, misalnya kan ada semua data perencanaan. Iya. Ada SOP, nanti kita bandingkan barangkali dengan kondisi aktual pengelolaan hari ini, Bu. Begitu kira-kira, Bu. Iya. Berarti saya langsung lanjut di hipotesis. Ini hipotesis belum tuntas, Bu. Hipotesis ini yang pertama, undang-undang. Saya jadikan rujukan itu tentang TPA, definisi sampah, definisi tempat pemrosesan akhir. Karena dari definisi ini pasti kita lihat kondisi aktual keberadaan TPA. Kalau TPA kan jelas kalau definisikan itu sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Ini persis kalimatnya itu yang di copy paste melalui perda. Nah, ini kan jebakan bagi pemerintah daerah, tapi menurut saya suka. Maksudnya pasti orang semua suka. Kalau orang lingkungan pasti suka, karena ini jebakan dan mereka pasti didorong untuk konsisten dengan perdanya sendiri. Kemudian yang kedua itu timbunan sampah perkotaan dibagi dalam 2 kelompok utama berdasarkan SNI itu sampah perumahan dan sampah non perumahan, tidak termasuk sampah B3. Maksudnya nanti ini kan ini ada breakdown-nya, Bu. Nanti kan pada saat saya lakukan pemilahan atau pemilahan komposisi sampah di TPA, ya pasti kan data-data ini juga pasti saya buka kembali tentang komposisi sampah berdasarkan standar teknis. Apa-apa saja yang distandarkan, misalnya ada kayu, ada apa kan biasanya tertulis, ada memang tertulis dalam standar teknis kementerian. Kemudian yang ketiga, pengukuran sampah dilakukan dalam 2 metode, yaitu mengukur timbulan dan komposisi, 2 pengujian karakteristik sampah fisik kimia. Nah, ini maksudnya bahwa ada 2 metode, Bu. Jadi saya ambil yang tadi di batasan itu, saya ambil metode yang pertama, pengukuran timbulan dan komposisi saja. Kalau yang karakteristik sampah fisik kimia, saya tidak lakukan itu, karena ini pasti masuk di lab. Kalau yang timbulan dan komposisi 1 kali jalan, bisa 2 data ini terpenuhi tidak, Pak? Iya, bisa, Bu. Karena pada saat saya pilah-pilah komposisinya, pasti juga saya timbang, karena outputnya itu pasti dia volume meter kubik dengan kilogram. Baik. Outputnya. Iya. Kemudian 4, terdapat 4 prinsip utama dalam perencanaan TPA sampah berwawasan lingkungan. 1, TPA sampah untuk kota kecil sedang minimal direncanakan dengan metode lahan uruk terkendali, controlled landfill. Nah, ini sebenarnya sama di sanitary landfill, hanya ini kan ada namanya metode, Bu. Kalau sanitary itu dilakukan pengurukan tanah setiap hari, karena memang timbulan sampah yang masuk itu memang luar biasa besar. Kalau ini, kalau kota kecil, timbulan sampah yang masuk kecil. Nah, kalau kita lakukan pengurukan tanah tiap hari, ini pasti merugikan dari aspek pembiayaan. Karena setiap sel itu minimal ketinggian 1,20 meter, kemudian 1,20 meter misalnya, lebar 10 meter, panjang 25 meter. Nah, ketinggian 1,20 meter tidak mungkin kota kecil bisa penuhi itu dalam setiap hari. Makanya biasa ditunggu dulu sekitar 5 hari atau 1 minggu. Karena ada ketentuan Kementerian PU, setiap sel itu standarnya lebarnya sekian minimal, panjangnya sekian minimal, kemudian tebalnya sekian minimal, baru kita lakukan pengurukan tanah lagi. Nah, makanya kota kecil itu dikasih istilah kontrol landfill, bukan sanitari, tapi proses pengoperasiannya kurang sebenarnya sama. Hanya ada prasarana-prasarana
Kalau di sanitari wajib beberapa prasarana, kalau di kontrol landfill itu di kota kecil itu disarankan saja dia. Artinya kalau tidak ada pun tidak apa-apa begitu. Kalau ada penerapan sanksi, dia tidak kena misalnya, karena dia kota kecil. Kalau yang lokasi kedua, yang Pak, yang TPA di Adi ini termasuk yang mana dia? Kota kecil, Bu. Karena kita kota kecil, penduduk kita kalau Makassar besar, dia dari dulu itu metro. Berarti ya? Iya, kontrol landfill. No, ini Tapi menarik. kalau lebih menarik. Iya, Bu. Ini lebih menarik diteliti ini. Apakah konsep kontrol landfill ini betul-betul sesuai dengan yang perencanaan yang di sana? Iya. Bahkan kalau betul, Bu, betul. Kalau dia sanitari pada saat direncanakan TPA, kalau pipa penangkap gas selain vertikal, horizontal juga sudah harus lebih awal ada. Jadi dia tertimbun sampah, tapi gas horizontal itu sudah ada melintang di dalam timbunan-timbunan sampah. Kalau dia kontrol, ini salah satunya, Bu, perbedaannya. Kalau dia kontrol di landfill, karena kalau dia sanitari memang orientasinya, Bu, untuk pemanfaatan gas dia nanti. Pemanfaatan gas menjadi misalnya sumber energi, cahaya, listrik, dan lain sebagainya. Kalau dia sanitari, karena memang diperkirakan timbulan sampah akan memenuhi standar untuk diolah gasnya. Kalau kontrol landfill, tidak dimungkinkan karena sampah yang masuk sudah diperhitungkan memang kecil, tidak akan memadai. Makanya dia, pipa gasnya hanya bersifat vertikal saja tanpa horizontal. Nanti misalnya kalau kita mau lepas gas, harusnya itu dibakar di permukaan pipa bagian atas. Nah, jadi nanti gas metan sebelum lepas dia terbakar dulu. Tapi kan ya tidak ada yang konsisten, Bu. Ya kalau prosedurnya begitu, tapi kan tidak ada yang konsisten selama ini. Hampir di seluruh Indonesia. Range suatu TPA tentu ada pemenuhan parameter sehingga bisa dikatakan dia bahwa dia kontrol landfill. Iya, Bu, iya. Di luar tadi kota kecil, sedang, minimal, dan lain sebagainya. Itu kan hanya saja ketika kita melihat praktek kondisi real di lapangan existingnya itu masih sangat banyak yang jauh dari teori. Iya, Bu, iya. Nah, ini satu judul ini sudah bisa. Kontrol landfill ini saja sudah bisa satu judul ini, Pak Asbidi. Iya, makanya saya kupas permukaannya saja, Bu, supaya nanti ada bahan untuk disarankan, Bu, untuk memberikan jangan perbedaan. Barangkali itu bisa menjadi judul, Bu. Betul, Bu. Perbedaan kontrol dan sanitari. Iya, Bu. Kemudian jadi ada 4 memang ini, Bu, ada 4 prinsip utama. Jadi yang pertama itu sampah kota kecil kontrol landfill, yang kedua disediakan bangunan pengendali lindi. Ini berlaku untuk sanitari dengan kontrol semua. Kemudian yang ketiga tersedia bangunan pengendali gas. 4 tersedia sarana pengendali vektor penyakit. Misalnya ini person itu biasanya kalau kontrol di landfill bahkan sanitari banyak-banyak saya lihat mereka mengandalkan pagar hidup saja dengan menanam banyak pohon-pohon yang rimbun untuk perangkap bau dengan perangkap lalat. Saya belum melihat yang bersifat teknologi sampai hari ini. Mungkin sudah ada, tapi saya sendiri belum melihat untuk perangkap bau, perangkap lalat, karena ini kalau menyebar kemana-mana, ini kan bisa menimbulkan kerawanan penyakit di sekitar TPA. Kalau saya tanya Pak Asbudin, permasalahan yang ada sekarang di TPA Adi itu sekarang apa yang lebih menonjol, Pak Asbudin? Iya, yang paling dominan itu, Bu, karena sebelum saya bikin ini barang, saya sempat telepon teman-teman karena saya sudah tidak di sana sudah hampir 7 tahun. Saya telepon teman-teman di sana, memang kembali seperti bukan kembali, masih konsisten seperti dulu. TPA dibuang saja, kemudian diharapkan pemulung kemudian mengurangi timbulan, tapi sampah berserakan kemana-mana, tidak ada penimbunan tanah. Yang memang standarnya harus ada penimbunan tanah, kemudian sarana yang dibangun sudah rusak, ada di sana dibangun hanggar pengelolaan kompos, itu tidak difungsikan sampai sekarang, kemudian UPTD yang dulu didorong sekarang sudah ada, sudah disahkan, tapi penghuninya tidak ada, strukturalnya tidak ada, kemudian kolam lindi hampir semua sisi mengalami kerusakan, jadi lindi yang masuk dari semua, misalnya kan kalau di pengelolaan lindi ada
ada kolam anaerobik, fakultatif, maturasi, biofilter, sampai masuk di kolam detensi sebelum dilepas badan air. Nah, semua ini mengalami kebocoran. Jadi sudah, kalau saya menduganya sudah bisa dipastikan air tanah pasti mengalami pencemaran akibat lindi. Nah, kalau bicara masalah sana Bu, masalah semua ini. Oke. Kalau seperti itu Pak Asrudin, yang harus Pak Asrudin angkat di hipotesa, ini saya langsung komentari saja, sebelum saya lupa. Seharusnya yang diangkat di hipotesa itu masalah-masalah yang tadi bahwa dalam suatu atau pemanfaatan TPA itu, kan TPA itu ada prosedurnya kan, ada prosedur pengelolaannya. Ya kan? Yang prosedur, ada beberapa sarana yang sudah tidak difungsikan lagi di sana. Nah, itu yang Bapak angkat di hipotesa bahwa bahayanya atau dampak negatif jika komponen-komponen yang terkait dengan TPA itu tidak berjalan. Jadi harus ada jurnal yang masuk di hipotesa ini yang menerangkan bahwa pentingnya dijalankan pengelolaan di TPA tersebut. Jika tidak, maka bla bla bla. Jadi kembali bahwa di hipotesa kita angkat masalah. Jadi masalah apa? Adalah solusi dari masalah. Ini saya lihat tesisnya Pak Asrudin ini umum. Boleh dimasukkan di latar belakang, tapi harus diperkuat di hipotesanya. Hipotesisnya harus ada penguatan referensi atau penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa kalau tidak berjalan prosedur pengelolaan TPA itu berbahaya, akan seperti ini. Sehingga kami melakukan penelitian terkait pengelolaan, evaluasi pengelolaan tempat sampah TPA, bla bla bla, seperti itu Pak. Iya, berarti Bu Tabe, saya perjelas lagi Bu Saranta Tabe. Jadi nanti saya angkat teori misalnya soal lindi atau licit, kalau misalnya tidak dikelola baru terlepas ini berbahaya. Tapi harus ada jurnal yang saya angkat menjelaskan tentang bahaya lindi. Ya, begitu Budi? Ada penguatan Pak, iya. Bukan hanya masalah lindi, tapi secara garis. Iya. Sana yang kan ini judul besarnya Bapak, pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah ya. Berarti harus muncul di hipotesa ini bahwa ada suatu prosedur pengelolaan yang tidak jalan. Iya Bu. Nah, bahayanya seperti apa? Harus ada teori yang mendukung bahwa ternyata berbahaya kalau pengelolaannya tidak berjalan seperti perencanaan yang ada, seperti itu. Iya, mengerti Bu. Iya. Nah, saya perbaiki Bu. Iya, mohon izin. Ya, saya lanjut. Ini penelitian terdahulu saya coba buatkan matriks, saya tidak buatkan narasi. Ini ada beberapa Bu, saya masukkan terbatas, jadi barangkali nanti kalau dipixkan nanti akan banyak dimasukkan, karena banyak sekali ternyata. Saya hanya masukkan kalau tidak salah 5. Yang pertama itu ada ini Cutari, ini juga mahasiswa pasca sarjana juga ini tesisnya kalau tidak salah ini. Iya, tesisnya, evaluasi pengelolaan tempat pembuangan akhir. Di situ saya lihat dia metode penelitiannya deskriptif kualitatif. Kemudian hasilnya ini ada beberapa poin, hanya masukkan ini beberapa poin. Nah, persamaannya kami sama-sama meneliti aspek teknis operasional, sekalipun nanti isinya belum tentu sama nanti. Tapi sama-sama meneliti di situ. Kalau ini saya lihat dia di rumusan masalahnya, dia juga analisis kelembagaan, teknis operasional dengan pembiayaan. Kalau saya tidak analisis kelembagaannya. Kemudian melakukan penelitian sifat fisik sampah dengan kimia. Kalau saya tadi tidak sampai masuk ke situ. Kemudian dia juga maaf Pak, saya potong. Jadi ini saja sudah bisa diangkat sebagai hipotesa ini. Iya. Ini bahwa hasil penelitian yang kedua bahwa perlu dilakukan perbaikan sarana prasarana seperti papan nama TPA, pagar, lahan uruk ini, tapi harus ada kalimat di depannya permasalahan yang di sana apa, yang di Aceh Barat itu. Contohnya seperti ini ya, hipotesa bahwa penelitian yang dilakukan oleh Cutari 2016 berangkat dari permasalahan bla 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 kondisi TPA Ikulung Kabupaten, sehingga dikatakan bahwa perlu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana. Nah, itu satu hipotesa. Sehingga dapat bahwa pentingnya
pentingnya mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada pada TPA. Nah, itu sudah satu. Cari lagi yang lain. Iya, Bu. Iya, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti, iya. Oke, lanjut. Kemudian saya lanjut di poin 2 itu, ini kalau ini mahasiswa program doktoral ini, memang kompleks penelitiannya, ya karena memang mungkin beda, karena ini Mulyo Handono, ini bahkan sampai 200 halaman kalau saya lihat. Banyak sekali, saya coba masukkan saja beberapa ini yang saya tangkap ini. Misalnya kualitas air sumur, kemudian TPA Jipang menimbulkan dampak positif dan negatif, perlu dilakukan optimalisasi, model penelitiannya juga, metode penelitiannya juga sangat beragam sekali. Yang saya tangkap dari apa yang saya baca itu kuantitatif, deskriptif, kualitatif dengan AHP. Ini lembaga analisis hierarki proses, tapi ini masalah kelembagaan. Masih banyak beberapa yang saya baca. Tapi ada berapa matriks yang kita buat? Ada berapa poin? 3, ada 3, kemudian ini kemudian 4, 5 sumber. Minimal 10 yang ada di matriks Pak Asrudin. Iya, minimal 10, Bu. Yeah. Oke. Selanjutnya Mas Asrudin. Iya. Tadi saya lihat batasannya itu sangat panjang dan sangat lebar. Iya, Bu. Batasan masalahnya ya. Contohnya batasan masalah pertama tadi Pak Asrudin. Iya. Enggak berintanya. Coba muncul. Ya, Bu. Batasan masalah, Bu. Pertama, ya. Batasan masalah. Yang pertama. Nah, iya, yang ini, Bu. Yang satu ya. Ini. Iya, Bu. Sangat panjang kan, pada intinya Pak Asrudin ingin mengatakan bahwa penelitian ini hanya dilakukan pada lokasi TPA hilir. Betul, Pak? Iya, hilir, iya. Itu saja. Oh, ya. Nggak usah yang panjang-panjang ini. Hanya di hilir. Kemudian, iya. Metode yang kedua, metode pengukuran yang dilakukan tidak melakukan pengukuran tentang karakteristik. Iya. Nah, itu. Iya. Tidak melakukan. Tidak dilakukan metode pengukuran karakteristik. Artinya bahwa kita hanya mengenai timbulan dengan komposisi. Komposisi, ya. Berarti kita sudah batasi di situ. Kemudian hanya mengkaji kondisi existing TPA. Ini kan yang kedua, panjang sekali, panjang sampai padahal yang mau disampaikan itu ingin mengatakan bahwa mengkaji kondisi existing TPA saja. Iya. Seperti itu, Pak. Iya, Bu. Kemudian pada tujuan, tolong dibuka tujuannya. Tujuan, Bu. Iya. Tujuan. Jadi perbedaannya rumusan dengan tujuan itu hanya ada di kata depannya ini. Kalau misalnya, coba Bapak buka di rumusan masalah pertama. Ini rumusan, Bu. Bagaimana? Sebagaimana teori yang pernah disampaikan minggu lalu, bahwa rumusan itu kan pertanyaan ya. Iya, Bu. Awalnya itu ada bagaimana, apa, berapa, mengapa, dan sebagainya. Nah, pada tujuan, kalau yang pertama bagaimana juga di tujuan mengetahui tujuan dan sampai yang masuk di TPA. Jadi hanya yang depan-depannya. Kalau tujuan yang kedua berarti mengetahui kondisi pengelolaan tanpa ada. Nah, yang ketiga boleh kayaknya merumuskan langkah strategi pengelolaan sampah TPA adik-adik Kabupaten Mamuju. Kondisi. Ya. Pengelolaan. Boleh rumusan masalah ketiga di mengetahui merumuskan strategis. Merumuskan Langkah strategis pengelolaan TPA sampah adik-adik Kabupaten Mamuju, sehingga tujuan mengetahui langkah strategis
pengelolaan TPA sampai di Kabupaten Mamuju. Seperti itu, Pak. Mengetahui, merumuskan tujuan. Ya. Yeah. Oke, saya tujuan mengetahui. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, silakan ditutup, Pak. Iya, makasih, Bu. Makasih. Silakan ditutup, Pak Srudin, presentasinya. Halo. Stop share tidur, Kak. Bukan, maksud saya ditutup presentasinya. Kan tadi sudah dibuka presentasinya. Kan? Silakan ditutup dulu. Oh, saya kira. Pak Po, tutupnya. Bagaimana tutupnya ini? Saya tidak ngerti. Demikianlah begitu, Pak. Tetap share dulu. Kalau tutupnya yang dia maksud Ibu tutup tutup sidang. tutup sesi presentasi dulu. Stop share saja kalau mau di bawah. Di apa? Stop share. Stop. Saya tidak lihat di mana tempatnya. Di bawah. Dari turun. Tunggu ya. Tunggu. Oke, enggak apa-apa. Di stop share. Iya, langsung Ibu. Langsung yang lain, Mi. Itu oke. Terima kasih Pak Srudin, itulah tadi presentasi atau pemaparan karena Pak Srudin hanya bisa membuka. Itu sama Ibu. Masih gaptek, Bu, masih gaptek. Evaluasi pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah TPA Adi-Adi Kabupaten Mamuju. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Cara pemaparan rencana penelitian kita. Jadi yang ke-8 orang sisanya ini kita akan mencari waktu lain untuk supaya semuanya bisa presentasi. Saya mungkin izin menutup pertemuan karena saya masih ada kelas selanjutnya. Jadi untuk mata kuliah metode penelitian, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan jadwalkan lagi untuk pertemuan selanjutnya sehingga bisa semua mahasiswa bisa presentasi tugasnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.